Hari libur saatnya masak-masak lagi. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di video sederhana aku. Sesuai yang ada di video aku, ini aku lagi beresin, lagi bersihin kerang-kerang biar gak ada kumannya. Mari kita hempaskan dengan kotoran-kotoran yang menempel di kerang ini. Aku bersihin pakai sikat gigi biar dia sama seperti gigi putih. Jangan lupa di sela-selanya juga harus dibersihin. Dan ini memang rumit kalau beli kayak gini. Itu kenapa alasannya aku kalau beli kerang itu aku pilih yang gede-gede biar aku nggak pusing bersihinnya. Tapi ini alhamdulillahnya sekarang kalau kita mau beli kerang nggak kotor-kotor seperti dulu ya. Kalau sekarang ini bisa putih-putih kita beli kerang. Kalau yang kemarin itu kalau kita beli kerang pasti kotor-kotor hitam-hitam. Setidaknya mengurangi pekerjaan kita ya. Tapi aku juga kadangan curiga dia ini bersihnya pakai apa kok bisa bersih kayak gitu ya. Apa iya dia bersihinnya satu-satu kayak aku nyikatin kayak gini? Apalagi kan ini untuk jualan ya. Aduh pusing mikirinya gimana sih. Ini sih kerang aku masukin ke dalam air yang udah mendidih biar dia direbus dulu. Jadi makanya nanti bisa masak sampai ke dalam-dalamnya. Ini kalau udah direbus kayak gini aku mau nyiapin perbumbuhan. Tapi aku mau susun dulu ini si kerang biar dia berendam dengan air yang panas. Kalau udah kita tinggal dulu biarin dia masak. Kita mau bersihin dengan yang namanya kunyit. Kita sikat juga karena kan kunyit ini nempel-nempel di tanah, takutnya masih ada tanah-tanahnya yang keikut. Oke, kalau sudah kita juga bersihin yang lain. Ada lengkuas, ada jahe. Pokoknya ini yang namanya perbumbuhan yang ada di dapur. Ada daun salam dan daun jeruk, ini semuanya harus bersih. Kalau udah dibersihin kayak gini, itu kalau kita udah ngerasa yakin, mari kita potong, buang dulu kulit-kulitnya. Kalau udah dibuangin harus dibersihin. Ini kita pakai setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Ini dari tadi aku udah cariin anak batu yang untuk numbuk itu tapi nggak ada. Ya udah kita nggak usah repot-repot nyariin mau kemana, kita pakai pisau aja ini udah bisa. Pakai ujungnya kayak gini. Nah kalau udah digeprek-geprek kayak gini, ada kunyit, ada juga laos, pokoknya kita geprekin semua kayak gini, nggak usah ribet-ribet. Namanya kayak gini ini juga udah bisa harum, nanti nggak harus pakai batu. Saya juga udah cari kemana batu aku itu, dia udah ngumpet kemana-mana. Giliran mau dipakai dia ngilang, giliran nggak dipakai dia ada. Mungkin dia merajuk kali ya, karena aku udah nggak pakai dia lagi. Kita udah sering lah pakai blender. Nah kalau sudah kita masukin ke kerang tadi yang udah kita panasin. Aku sibuk masak lah, ini si Arsad kok malah kayak gini kelakuannya. Dia mecahin ember yang biasa kita untuk nyuci dot dia, dan akhirnya pecah oleh dia juga. Setebel kayak gitu pecah karena gara-gara dia duduki kayak gini, rebutan ini sama si Mbak Tata sama si Ade. Pada akhirnya aku sampai lupa aku tadi belum masukin bawang putih dengan bawang merah karena aku sibuk ngurusin si kembar dulu. Si kembar ribut-ribut karena rebutan dengan yang namanya ember. Nggak usah lama-lama, kalau udah dipotong bawang putih bawang merah kita langsung blebekin aja ke dalam air yang udah kita rebus pakai garam, masako. Itu jangan sampai kelewatan ya, ini adalah satu kesatuan. Terus aku juga masukin kecap manis biar rasanya itu ada manis-manisnya kayak muka aku yang udah kelewatan manis akhirnya asem. Kalau kerang udah selesai, kita mau siapin yang namanya sayur. Kacang panjang ini ternyata aku malah diajarin dengan si Arsa cara motongnya kayak gitu ya. Setiap aku mau masak dia juga sibuk masak. Mungkin dia mau belajar cara masak kali ya. Ketika udah selesai aku mau cuci dulu kacang panjangnya, bersih-bersih karena kita nggak tahu nanti takutnya kotor pas lagi di pasar tadi. Kalau sudah dicuci kita mau siapin minyak, kita masukin di kuali yang eksotis ini. Pertama-tama kita masukin si kakak beradik yang putih dan merah ini. Betul banget, ada bawang putih, bawang merah, kita tumis dulu sampai dia itu kuning. Kita aduk-aduk terus. Nah kalau sudah seperti itu baru kita masukkan dengan yang namanya kacang panjang. Tapi ini jadi kacang pendek karena udah aku potong-potong. Jangan lupa untuk diaduk-aduk biar bawang putih dan bawang merah ini kecampur. Terus kita juga jangan lupa masukin yang namanya bumbu wajib, yaitu garam dan penyedap. Saya aduk-aduk dulu biar dia menyatu, dia kenalan satu sama lain. Langsung kita angkat aja, lalu kita masukin ke mangkok. Nah untuk penampilannya seperti ini. Oh iya, video aku sampai di sini ya. Selamat makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.